dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus tolong padaku. Amin. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tuhan tolong padaku. Amin. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangi. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ku tak berani, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan Yesus, tolong pimpin hidupku. Amin. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangi. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidupku Bapa. Ku tak dapat, ku tak mampu jalan sendiri. Amin. Haleluya. Biarlah firman-Mu dan Roh Kudus tuntun hidupku Bapa. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oh Tuhan Yesus, tolong padaku. Amin. Haleluya. Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Ya Tuhan Yesus, aku mau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Dalam Ulangan 31 ayat 8 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan-Mu. Dia sendiri dan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus berjanji selalu bersamaku dalam setiap langkah hidupku. Tuhan Yesus, Bapakku sangat mengasihi hidupku. Dan Tuhan Yesus selalu bersamaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri Bapa. Ku tak berani Bapa. Biarlah firman-Mu menerangi jalanku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran,
dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan Yesus, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Aku akan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat segala-galanya yang selalu kami terima dari Engkau Bapa Yesus. Biarlah firman-Mu selalu menerangi hidupku Bapa, aku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Aku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu berjalan bersamaku. Haleluya. Tuhan Yesus selalu pimpin hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat, rahmat, anugerah, kasih-Mu yang sempurna Bapa. Kalau Kau izinkan kami hidup sampai detik ini, pada minggu pagi tanggal 23 Januari tahun 2022, Engkau sudah mengantar kami Bapa dari sejak tanggal 1 Januari sampai hari ini. Berarti kami sudah memasuki minggu-minggu yang terakhir di bulan Januari. Ini semua karena anugerah-Mu besar. Berarti firman-Mu ya, dan amin Tuhan. Engkau berfirman yang kami baca hamba-Mu dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan-Mu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Ini firman-Mu berjanji, dan ternyata benar firman-Mu ya, dan amin. Engkau sudah menghantar kami dari 1 Januari sampai hari ini minggu pagi tanggal 23 Januari tahun 2022. Dan minggu ini adalah harinya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu akan beribadah, baik online maupun onsite Tuhan. Dan kami selalu mau datang kepada Yesus. Hati kami mau melekat dengan Tuhan, hati kami mau dekat dengan Tuhan, hati kami berpaut selalu kepada Tuhan Yesus. Mata kami tertuju kepada Engkau Bapa. Berfirman Bapa, sebentar kami mau terima firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan, supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, sampai Tuhan Yesus pimpin kami masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara semua. Selamat harus beribadah kepada Tuhan. Selagi Tuhan berikan kita sehat, setiap kita, mari kita beribadah kepada Tuhan. Jumpai dengan Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau alami perjumpaan dengan Tuhan, kehebatan, kedahsyatan, kemuliaan, kasih-Nya yang sempurna akan kita alami. Bukti nyata, saya selalu sehat. Bapak Ibu selalu sehat. Minta terus sehat sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita diangkat rapture. Hidup tubuh kita yang hina ini akan diubahkan dengan tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali para firman Tuhan. Kita semangat. Kalau bicara baca firman Tuhan, ikut Yesus, semangat Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus hidup, Dia dahsyat dan ajaib. Senantiasa penyertaan yang sempurna turun menyertai setiap kita. Amin. Mari kita baca di pagi yang indah ini, di suasana hari Minggu, harinya Tuhan. 1 Samuel pasal 20, supaya kita selesai pasal 20, besok memasuki pasal yang 21. Amin. Saya mau baca ayat 18 sampai 43. Demikian firman Tuhan.
Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa. Dekat dinding, Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir, ya tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkan aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai itu, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama orang budak kecil dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka bersulah Yonatan dari belakang budak itu. Katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah ini dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawa ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu itu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Ayat 43 terakhir. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah senantiasa Bapak Ibu, hari berganti hari, tapi cinta kita kepada Yesus jangan pernah berubah. Kita mau baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita simak baik-baik, dan kita simpan dalam hati kita firman Tuhan, dan komitmen kita, mari ketiga hal ini. Selalu saya tekan ketiga poin ini. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, Bapak, seperti Raja Saul bandel. Dia berhati jahat. Masa dia selalu dendam, dengki kepada Daud? Padahal kalau dipikir Bapak Ibu ya, Saul ya, Raja Saul dan Daud itu sama-sama bangsa Israel ya, saudara sebetulnya itu saudara. Raja Saul itu keturunan dari suku Benyamin.
Ya, kalau Daud dari suku Yehuda, Yakob itu kan disebut Israel punya 12 anak. Itu salah satunya Benyamin, dan ada suku Yehuda. Berantem ini sobat saudara. Demikian kita anak-anak Tuhan. Banyak anak Tuhan karena nurin daging saudara. Para hamba Tuhan, kita anak Tuhan, kadang-kadang kita sirik, iri hati, sehingga kalau iri hati bisa bermufakat jahat, bisa membunuh. Contoh lagi dalam Alkitab, Kain bunuh Habel, itu kan saudara kandung. Karena apa? Hati saudara, ini penting Bapak Ibu. Maka senantiasa saya katakan, mari kita jaga hati kita nih. Mari kita isi hati dengan firman Tuhan. Hukum Paskal pernah berkata, kalau tidak salah ya, dalam hati manusia terdapat kekosongan. Tidak bisa diisi kalau bukan dari Sang Pencipta. Siapa itu Sang Pencipta? Yesus Kristus, firman Tuhan. Kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, hati kosong. Kalau hati kosong diisi dengan apa? Kuasa iblis. Iblis itu kan 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Seperti singa mengomong, mencari siapa yang bisa ditelan. Coba Bapak Ibu lihat kalau saudara baca di Kisah Rasul 19. Pada waktu anak Imam Skewa itu. Ya, dia kan lihat pelayanan Rasul Paulus untuk membuang setan, menyembuhkan orang sakit. Terus anak Skewa itu bilang, ya, aku akan mau coba itu. Ya, untuk digunakan nama Tuhan, untuk berdoa orang yang kerasukan setan, ikut serta dalam pelayanan. Tapi setan tahu. Sampai setan itu ngomong gitu, melalui orang yang kerasukan setan itu, berkata iblis, Yesus aku kenal, Rasul Paulus aku kenal, siapa kau? Dirajam dia saudara, kalah ini. Ini bukti nyata. Setan juga bisa tahu, karena dia tuh roh. Kita tidak bisa melihat setan, tapi setan bisa melihat kita. Karena dia roh. Kalau setiap kita tidak dekat dengan Tuhan, seperti Yudas Iskariot tidak dekat dengan Tuhan, Raja Saul tidak dekat dengan Tuhan, tidak pernah berdoa, ya, tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan, diintip sama setan. Iblis tahu, woi, kamu tidak dekat dengan Tuhan, berarti saudara tidak ada perisai, saudara tidak ada pagar ilahi. Oleh itu mari kita mau isi hati dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan hati firman Tuhan, maka dalam Mazmur 119 ayat 11, firman-Mu Tuhan, ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Contohnya Hawa. Hawa bisa jatuh dalam dosa. Yudas Iskariot jatuh dalam dosa. Raja Saul jatuh dalam dosa benci. Karena hatinya diizinkan iblis masuk. Hatinya diizinkan punya rasa dendam, rasa dengki, dendam kesumat, sampai terus ingin membunuh raja. Padahal kata Yonatan, pasalnya Daud itu, kok Bapak ini selalu ingin bunuh? Padahal Daud itu sudah banyak bantu kita waktu perang dan bangsa Filistin. Coba. Tetapi Saul dasarnya hati tidak mutat kepada firman Tuhan. Sama juga dengan kita. Mari Bapak Ibu. Saudara saya kerap kali saya sampaikan firman Tuhan berkali-kali. Mari kita ubah. Kalau sampai kita punya pikiran-pikiran tidak benar, hati yang benar, kita buang dalam nama Yesus. Isi dengan firman Tuhan. Biar sumber kebenaran, Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Silakan. Roh Kudus berdaulat dalam hidup kita. Firman sumber kebenaran kita taruh dalam hati kita. Supaya kita tidak diisi dengan kedagingan kita. Jangan mau dipimpin oleh daging. Oleh itu mari Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu dalam pergaulan juga ya. Kalau kita pergaulan dengan orang-orang yang tidak ada firman Tuhan. Kena racun, kena ragi Bapak Ibu. Tapi isilah dengan firman Tuhan seperti saya sebagai hamba Tuhan. Beritakan firman Tuhan pagi, malam, pagi. Lebih bagus mendengar firman Tuhan daripada kita mendengar berita-berita yang lain. Boleh mendengarkan berita yang lain. Tapi nomor satu, beritakan firman Tuhan. Seperti kerinduan Raja Daud sebagai ayat terakhir. Coba saudara, saya mau kasih Mazmur 27 ayat yang keempat. Supaya hati kita merindu. Ada satu hal yang kita minta sama Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 4 demikian firman Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baiknya. Mari. Hati kita harus ada desire. Ada willing. Ada kerinduan. Untuk selalu dekat dengan Tuhan. Untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Pagi malam. Diisi dengan firman Tuhan. Jauh-jauh lebih baik. Daripada saudara isi dengan perkara-perkara dunia. Karena perkara dunia itu menyesatkan. Perkara dunia sifatnya sementara. Perkara dunia akan menjerumuskan kita kepada dunia dosa. Kalau kita dipimpin oleh iblis. Kalau dipimpin oleh daging. Dipimpin oleh harta duniawi. Kata firman Tuhan. Dunia ini akan lenyap.
tapi hanya kepada orang yang selalu melakukan firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu minta, biar Roh Kudus kan pimpin kita. Setiap langkah kita Tuhan, katakan Tuhan, aku tidak bisa berjalan sendiri. Kata Mazmur 84 ayat 11, lebih baik ada di dalam pelataran Tuhan, 1 hari di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Di situ kita ada damai sejahtera. Di situ kita ada kemenangan. Bukti Daud dan Yonatan di dalam pemeliharaan Tuhan. Raja Saul mati sampai dibakar, kalau saya baca di kitab 1 Samuel fase yang terakhir. Karena hidupnya tidak benar, hidupnya tidak taat. Tapi Daud dipakai Tuhan. Karena dari Daud keturunan Daud, akhirnya Yesus lahir dari keturunan Daud. Bukti nyata, Daud memiliki hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, isilah hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga perkara firman Tuhan, hidup kita menjadi terang. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan kasih karunia Tuhan akan menyertai kita. Dan sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Tak dapat jalan sendiri. Amin. Tuhan, tolong padaku. Jangan izinkan kuasa lain berotoritas, tetapi firman-Mu bergaullah dalam hidup kita. Firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Amin. Sebab Tuhan selalu jalan besertaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong padaku. Mari kita minta pimpinan Tuhan tiap hari, tiap saat. Biarlah terang sinar firman-Mu menerangi jalanku Tuhan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, tuntunlah hidupku. Amin. Haleluya. Sampai ku masuk dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan, baik onsite, online. Yang penting berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ada kerinduan tuh hati kita melekat dengan Tuhan, karena hanya Dialah Yesus Kristus, satu-satunya penolongnya dalam hidup kita, satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua diberkati dan disertai Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.